Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membahas sistem pencernaan. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Pencernaan terbagi atas 4, yaitu menyelenggarakan aktivitas makanan, pencerna secara kimiawi dan mekanik, penyerapan sari makanan di usus, eliminasi menjadi fase dari sisa yang tidak tercerna oleh tubuh. Anatomi sistem pencernaan yang meliputi atas organ, yaitu dari mulut, esofagus atau kerongkongan, lalu masuk ke lambung dan menuju ke usus halus atau usus besar, lalu menuju ke rektum dan anus. Mulut merupakan organ pertama dalam sistem pencernaan. Di dalam mulut, makanan akan mengalami proses mekanik oleh gigi dan proses kimiawi oleh enzim amilase dan pitialin. Makanan yang telah dihancurkan oleh mulut akan menjadi bolus yang akan disalurkan ke dalam tenggorokan atau esofagus. Rongga mulut terdiri dari bibir, langit-langit atau palatum, gigi, lidah, dan kelenjar liur. Gigi terdiri dari mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Gigi berfungsi. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berfungsi untuk mengunyah makanan. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik, membantu proses mengunyah, menelan dan membedakan berbagai macam rasa, yaitu manis, asin, asam, dan pahit. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah merupakan organ penghasil air liur atau saliva yang terdiri dari 1. Kelenjar parastik berfungsi untuk menghasilkan ludah berbentuk cair. Yang kedua, kelenjar submandibularis berfungsi untuk menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Yang ketiga, kelenjar sublingualis berfungsi untuk menghasilkan getah dan mengandung air dan lendir. Kelenjar ludah berperan untuk memudahkan dalam menelan makanan dengan cara membasahi dan melumasi makanan. Esofagus adalah otot berbentuk tabung yang berada di tenggorokan bagian belakang. Setelah dikunyah dan ditelan, makanan menyusuri esofagus berbentuk bolus dan didorong menuju lambung oleh gerakan peristaltik. Selanjutnya, lambung. Lambung merupakan organ terpenting dalam sistem pencernaan. Anatomi dari lambung terdiri dari sphinkter esofageal untuk mencegah makanan masuk dari lambung ke kerongkongan, pundus berbentuk seperti kubah terletak di atas badan lambung, kardiak, bagian lambung yang berhubungan langsung dengan esofagus, badan lambung, pilorus, yaitu terowongan yang berhubungan langsung dengan usus halus, sphinkter pilorus untuk mencegah makanan masuk sembarangan ke usus halus. Makanan atau bolus masuk ke dalam lambung dari kerongkongan melalui otot berbentuk cincin atau sphinkter yang bisa membuka dan menutup. Di lambung, makanan akan dicerna 3-4 jam menjadi kimus oleh otot lambung secara mekanik, dan pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim, yaitu enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan juga HCl atau asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Dan setelah benar-benar tercerna, makanan akan masuk ke usus halus melalui sphinkter pilorus. Selanjutnya, hati, pankreas, empedu. Hati adalah organ-organ pelengkap dalam sistem pencernaan menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Kantong empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Pankreas berfungsi memproduksi enzim untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar.
Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, yang kedua jejunum, dan yang ketiga ileum. Duodenum berfungsi untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, jejunum berfungsi untuk menyalurkan makanan yang sudah dicerna, dan ileum berfungsi untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Makanan yang sudah menjadi kimus di dalam lambung akan bergerak menuju usus halus. Di dalam usus halus, makanan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas, yaitu enzim amilase, lipase, dan protease, serta cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Di dalam usus halus, enzim amilase terus memecah molekul zat pati hingga menjadi glukosa yang nantinya akan diserap ke dalam sirkulasi darah melalui dinding usus halus. Enzim protease berfungsi untuk memecah protein dalam makanan hingga menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol, serta cairan empedu yang berfungsi untuk proses pemecahan zat lemak dalam proses pencernaan. Usus besar. Usus besar atau kolon adalah bagian usus yang terletak di antara usus buntu atau appendix dan rektum. Setelah melewati usus halus atau usus kecil, kemudian sebagian makanan dicerna dan sebagian lagi dalam bentuk cair didorong melewati sphincter atau katup iliosekal agar memasuki usus besar. Di dalam usus besar terjadi pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli sehingga membentuk feses. Pada saat feses atau tinja mencapai ujung usus besar, bentuknya sudah menjadi lebih padat. Rektum adalah tempat penampung feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Anus merupakan lubang ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah dikeluarkan dalam tubuh. Anus memiliki 2 otot sphincter yang berfungsi menahan tinja di dalam tubuh sampai tiba saatnya keluar. Organ ini berfungsi sebagai memandu defekasi atau pembuangan air besar.